Dan kalau Baraya membaca kitab ini lebih jauh lagi, maka Baraya itu akan menemukan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Ada keterangan sebagai berikut ya. Sekali lagi ini hoax, tapi mereka menganggapnya ini adalah hikmah. Gitu ya. Ini penjelasannya. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, maka anak yang terlahir pasti akan hafal Quran. Kalau melakukannya pada malam Sabtu, maka anaknya pasti akan jadi bodoh. Kalau ada suami yang menyetubuhi istrinya pada malam Minggu, maka anaknya akan menjadi pencuri dan perampok. Kalau hari Senin, kalau malam Senin, itu anaknya itu akan menjadi fakir miskin. Kemudian kalau hari malam Selasa, maka anaknya itu akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau menyetubuhi istrinya pada malam Rabu, maka anaknya itu akan menjadi anak yang cerdas. Kalau menyetubuhi istrinya pada hari Kamis, maka anaknya itu akan menjadi ikhlas. Begitu seterusnya. Kalau hari raya, nah ini, kalau menyetubuhi istrinya pada malam hari raya, maka anaknya jarinya akan jadi 6. Kemudian kalau menyetubuhi istrinya sambil ngobrol, maka anaknya itu akan jadi bisu. Kalau menyetubuhinya dalam keadaan gelap, maka anaknya jadi penyihir. Kemudian kalau menyetubuhi dalam suasana yang terang benderang, lampu dinyalakan gitu, maka anaknya akan ganteng gitu ya. Oke, oh ya sudahlah. Kalau menyetubuhi istrinya di bawah pohon, maka anak yang akan terlahir itu pasti akan mati dalam keadaan tertimpa pohon, tenggelam, atau terbunuh gara-gara besi. Nah, sekali lagi Baraya, ini dalam Islam tuh gak pernah ada yang seperti ini. Bahkan dalam Islam ini tuh kepercayaan terhadap yang seperti ini tuh dianggapnya sebagai pelanggaran yang sangat berat, dianggapnya sebagai kemusyrikan. Tetapi banyak sekali kitab-kitab yang beredar di pesantren-pesantren kita justru mengajarkan hal-hal yang semacam ini. Itu mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan ilmu. Dan bahkan ini disebut sebagai Kama Sutranya Islam. Malu luar biasa Baraya kalau dibandingkan dengan Kama Sutra gitu. Kama Sutra tuh udah jelas emang eksplisit tentang hal yang seperti itu, tetapi memang ada ilmunya di situ. Kalau ini sepenuhnya ya ampun. Nah, bahkan di sini pun ada penjelasan kalau Baraya mau punya anak laki-laki, maka setelah terjadi penetrasi dan kemudian masa klimaks dan kemudian ada yang keluar gitu, maka si laki-laki harus rebahnya ke kanan gitu. Tapi kalau mau ke anak perempuan, rebahnya ke kiri gitu. Itu sama sekali nggak ada penjelasan Baraya, nggak ada penjelasan ilmiah, nggak ada penjelasan agama. Ini ngarang, sepenuhnya ini adalah ngarang, tetapi kemudian ini disakralkan, dianggap benar, dan siapapun yang mengkritik akan dihujat dan dicaci maki.